Enjoy our podcast. Like, subscribe, comment, and share. Halo semuanya, welcome to podcast Himatantra. Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Siapa yang udah gak sabar buat nungguin episode ke-6? Nah, jadi di episode ke-6 kali ini, kalian ada nggak yang nyadar ada sesuatu yang berbeda gitu? Benar banget. Jadi untuk beberapa saat ke depan, aku akan menemani kalian semua untuk membahas beberapa topik yang berhubungan dengan keuangan. So, buat yang belum tahu siapa aku, kenalkan, nama aku William Oktadi Tamara dari Business Accounting Angkatan 22 yang akan menemani kalian semua dari awal hingga akhir. Kemarin kalau misalnya kita flashback nih ya, kan kita ada nyinggung-nyinggung beberapa topik yang berbobot menarik gitu. Tapi tenang aja, di episode kali ini kita juga akan membawakan topik tentang keuangan dengan tema Managing Money as a Student, di mana narasumbernya itu nggak kaleng-kaleng dong. Langsung saja, mari kita sambut Ko Erwin. Halo Ko Erwin, gimana nih Ko kabarnya? Halo, ya aku baik-baik. Mungkin bisa perkenalan nih Ko, kan kebetulan pasti beberapa dari para pendengar podcast ini belum kenal sih sama Ko Erwin itu siapa sih? Oke, ya halo semuanya. Perkenalkan, aku Erwin. Aku dari jurusan Business Accounting Angkatan 2021. Wah, kalau bisa dilihat dari topik kali ini, sebenarnya Ko Erwin ini benar-benar cocok sih buat jadi pembicara. Karena kita kan bakal bahas tentang keuangan. Boleh sih kalau misalnya kita kayak kupas tuntas gitu Ko tentang masalah ini. Oke, boleh. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nih ya Ko. Menurut Koko sih gimana sih dari skala 1 sampai 10 seberapa penting untuk mengatur keuangan kita? Kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin 8 ya. Kalau boleh tahu gimana sih cara kita untuk membuat anggaran yang realistis gitu buat mahasiswa? Anggaran realistis. Sebenarnya kalau ngomongin anggaran itu agak subjektif ya. Kalau mahasiswa itu kan range-nya tuh kadang bisa beda-beda gitu. Kalau dapat pendapatannya ada yang sedikit, ada yang cukup, ada yang lebih gitu kan. Nah kalau misalnya yang lebih, mungkin ya kenapa aku tadi bilang 8 gitu ya. Karena kalau misalnya kalian yang lebih-lebih itu kayak kadang nggak perlu mikirin gitu. Uangnya bakal nggak cukup atau ya gimana. Jadi ya nggak perlu terlalu ngatur gitu kan. Tapi kalau misalnya yang termasuk kategori sedikit atau yang cukup gitulah, itu harus ngatur gitu. Oke, kalau misalnya dari yang Koko jelasin nih ya, itu kan Koko kan pasti kan ada kelebihan nih Ko, atau kalian di satu sisi gitu Ko. Oke, Benar gak Ko? ya. Nah, Koko gimana sih cara menggunakan kalian Koko ini buat mungkin mendapatkan sebuah masukan nih? Kalau dari pemasukan sih, kalau active income-nya nih ya, active income-nya memang masih dari orang tua pertama. Itu ada uang saku dari orang tua. Kalau yang kedua itu di semester lalu juga kan aku ada ngajar bimbel di bimbel SBM, itu kan juga dapat income dari situ. Nah jadi source of income-ku sementara ya dari dua itu. Dari orang tua pertama sama kayak ada misalnya ngajar atau apa gitu, itu dapat. Tapi ada juga yang ketiga, itu berupa passive income. Jadi passive income itu didapat kalau misalnya dapat dari bunga deposito kayak gitu-gitu, atau dari hasil investasi kayak gitu. Jadi income-nya dari 3 itu sih kalau aku. Oh, karena berhubung Koko ini udah dapat pemasukan nih ya, gimana sih cara Koko buat ngatur pemasukan sama pengeluarannya Koko? Kalau pemasukan sih aku lebih gimana ya? Oh, pengeluaran dulu dah, pengeluaran dulu. Kalau ngatur pengeluaran itu tiap bulan itu kan misalnya terima uang saku dari orang tua. Itu pasti aku akan sisihkan, udah ada pos-posnya gitu.
Jadi misalnya terimanya berapa, itu pasti pertama kali ya sisihkan 1/10 dulu kan, berpuluhan. Habis itu sisanya baru itu aku sisihkan sekian persen itu misalnya untuk investasi. Jadi memang untuk ditabung, untuk diinvestasikan sekian persen itu udah nggak boleh diutek-utek itu. Nah, setelah investasi, baru sisanya ini yang untuk pengeluarannya, yang untuk konsumsi gitu. Kalau misalnya aku denger dari yang koko jelasin ya, pasti kan koko juga udah buat strategi kan ya. Tapi tentunya pasti juga ada tantangan-tantangannya. Nah, gimana sih cara koko supaya bisa mengatasi tantangan tersebut? Tantangan dalam hal apa ini? Mungkin kayak misal nih ya, koko kan pasti punya temen nih, kalau misalnya diajak jalan-jalan gitu kan pasti kan sering kan ya. Ya, Nah, itu gimana kok cara koko biar bisa ngebatasi gitu? sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya. Kan kalau bilang itu, kalau mau nganggap itu jadi tantangan ya balik lagi ke diri sendiri. Kan kita harus bisa bedain sebenarnya yang mana sih kebutuhan kita, yang mana keinginan kita gitu kan. Kalau dari yang aku bilang tadi, sisanya baru buat konsumsi kan. Nah, konsumsi itu pun juga masih dibagi lagi. Misalnya, kamu butuh beli buku misalnya buat kuliah. Kan kalau udah mulai semester 6 ini ada buku, semester 5 juga ada sih. Kayak buku yang harus dibeli. Jadi nggak cuma e-book aja gitu. Ada harus beli buku fisik. Nah, itu pastikan yang penting-penting itu terpenuhi gitu loh. Jadi yang penting itu harus dipenuhi dulu, baru sisanya tuh buat yang lain-lain. Jadi kalau buat aku itu makan itu bukan yang nomor satu. Jadi yang penting beli buku dulu, baru sisanya kalau cukup tuh buat makan. Oh, terus kalau gitu kalau misalnya makan itu kok gimana dong? Ya mencukupkan dengan apa yang ada gitu. Misal nih kok, kan kok kan punya 70.000 terus kepake 60.000 buat beli buku. Berarti kamu bakal pakai 10.000-nya gitu. Enggak sih, 10-nya tak simpen, aku makan di rumah. Oh, oke, menarik ya. Cukup menarik nih ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Koko, kan ada beberapa dari kita nih kan juga udah mulai memikirkan nih permasalahan finansial kita. Apalagi mulai terkait tabungan masa depan, terus tentang hubungan berkeluarga kita di masa depan. Misalkan kalau misalnya rencana nikah nih ya. Nah, Koko gimana sih Koko cara mengatasi strategi itu? Strategi untuk mengatur keuangan. Yes, benar. Kalau aku sih dari kecil itu udah didikannya itu udah jangka panjang gitu. Jadi udah memang dipersiapkan dari dulu itu memang buat kayak mikirin ke depannya itu kayak gimana. Jadi dari kecil tuh diajari kalau ada uang lebih ya ditabung. Ya cuma kan gede-gede ini aku baru beda mikirnya gitu loh. Jadi nabung dulu baru sisanya buat konsumsi gitu kan. Ya jadi memang dari situ itu udah bisa ngeplan gitu loh. Misalnya kamu mau setelah lulus kuliah nih, misalnya mau kerja. Jadi di umur 22 lulus ya, 22 lulus itu nanti misalnya kamu kerja. Nah, kerja as a fresh graduate itu dapat gaji range-nya berapa? Itu harus research kan. Kalau kamu mau kerjanya apa, dapat gajinya itu range-nya berapa, dan keahlian apa yang sekiranya kamu bisa kayak misalnya bisa tawarkan gitu. Sehingga range-nya ini misalnya bisa naik kayak gitu. Jadi itu dipertimbangkan. Terus juga kayak kenaikan gajinya berapa, itu semua dihitung. Jadi nanti dari lulus tahun 22, misalnya nggak mau sekolah lagi ya, misalnya mau kerja terus dari umur 22, 23, 24, 25, dan seterusnya gitu, itu dihitung pemasukannya kamu bisa dapat berapa. Nah, terus juga pengeluarannya itu ya harus kira-kira gitu loh. Kayak misalnya meskipun gajinya banyak, pengeluarannya nggak boleh tambah banyak dong. Mungkin sekarang kalau dapat uang sakunya, ya misal dapat uang sakunya sebulan itu 1 juta. Tapi misalnya nanti udah magang, kalau misalnya ada di kantor magang gitu, misalnya digaji 2 juta, kan lebih besar 2 kali lipat. Ya pengeluarannya jangan 2 kali lipat juga, kan sama aja kan. Sama aja dapatnya tambah besar, tapi keluarnya juga tambah besar. Misalnya nanti udah kerja, anggap aja minim-minim UMR gitu kan, 5 juta, 4,5, 5 jutaan gitu. Ya pengeluarannya juga jangan 5 kali lipat. Jadi pengeluarannya tetap sama, lebih-lebih dikit kan pasti ada nambahnya gitu kan tiap tahun.
Tapi karena penghasilannya lebih itu bisa nabungnya jadi bisa lebih banyak. Nah, itu kenapa tadi aku di awal bilang perlunya investasi gitu kan. Jadi salah satu sumber pendapatanku juga dari passive income itu ada dari investasi. Supaya dari yang ditabung itu tadi nggak cuma segitu-segitu aja, bisa bertambah banyak gitu. Oh, setuju banget sih kalau aku sama yang Koko ucapkan tadi. Nah, kalau misalnya selain dari yang Koko sebutkan tadi itu gimana kan kita kan sebagai mahasiswa nih kan pasti kan kadang juga susah ngebedain kebutuhan sama keinginan nih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngebedain kebutuhan sama keinginan kita itu? Kebutuhan sama keinginan. Kalau dari pengalamanku ya itu trial and error. Ya, untuk tahu mana kebutuhan mana keinginan tuh harus dicoba. Jadi coba misalnya aku sebulan jajannya, aku kan selalu nyatetnya. Aku selalu nyatet pengeluaranku per bulan itu berapa gitu. Jadi kalau aku keluar buat makan, buat apa, itu aku catet. Nah, nanti di akhir bulan itu kan bakal kayak disummary-in gitu loh. Oh, aku keluar buat makan, buat jajan segini. Aku keluar buat, misalnya jadi buat beli buku segini. Buat keperluan kuliah lain-lainnya segini. Berarti kalau misalnya yang nggak bisa nggak bisa dipotong, kayak misalnya itu buat beli buku, itu kan termasuk kebutuhan kan berarti. Nah, itu ya udah terkategorikan sebagai kebutuhan. Tapi misalnya kayak makan kan sebenarnya juga kebutuhan kan, tapi kan dilihat lagi makan pengeluarannya berapa, itu kan berarti bisa ada nggak cuma kebutuhan aja di situ, tapi bisa aja kan ada keinginan. Nah, itu coba di bulan berikutnya di stop, jadi dipotong. Ya misalnya dapatnya dari 1 juta keluar buat makan 50% gitu. Coba dari 50% itu dipotong lagi. Misalnya dipotong 50% lagi. Jadi sisa 250 ya buat makan gitu kan. Nah, 250 ini cukup nggak gitu loh. Coba hemat-hemat di bulan berikutnya 250 itu buat makan. Cukup nggak? Kalau memang cukup berarti kan kebutuhannya udah terpenuhi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang 250 sisanya tadi itu adalah keinginan. Jadi nggak cuma kebutuhan tapi udah nyampur gitu loh. Makan itu kebutuhan plus keinginan gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya dari pengalamanku pribadi nih ya, kan juga kadang kan aku kan juga sering diajak sama teman-temanku buat jalan-jalan gitu. Yes, benar. Tapi kan kita juga pasti kan menganggap kalau itu kebutuhan. Kan kita kan pasti kan stres nih sama pelajaran, terus apalagi ujian-ujian. Nah, kalau misalnya menurut Koko sendiri itu termasuk kebutuhan atau keinginanku? Kalau aku pribadi itu nganggap itu keinginan. Tapi gini ya, kan emang orang beda-beda ya. Ada yang bilang itu mungkin kebutuhan. Kan sekarang kalau anak Gen Z itu kan bilangnya ngomongnya masalah mental health gitu kan. Jadi kalau misalnya itu jalan-jalan sama temen tuh termasuk pemenuhan kebutuhannya untuk supaya mental health-nya sehat gitu kan. Nah, kalau aku ya juga kayak gitu, cuma nggak terlalu menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan. Karena ya gimana ya bilangnya, kayak kalau nggak jalan-jalan pun itu sebenarnya kan nggak masalah gitu loh. Kalau misalnya kamu jalan-jalan tapi nggak jajan, itu kan juga nggak masalah. Kalau misalnya ngomongin masalah sosialisasi, kan kalau ikut jalan-jalan aja kan nggak apa-apa kan. Nggak perlu jajan-jajannya itu ikut-ikutan juga kan nggak apa-apa. Berarti sebenarnya kalau itu di-cut kan nggak ada masalah juga. Berarti itu kan termasuk keinginan kalau buat aku ya. Itu aku mikirnya kayak gitu. Berarti kalau misalnya gitu, sarannya buat aku mesti lebih ke arah ikut teman-teman nggak apa jalan-jalan, tapi kalau misalnya aku selebihnya nggak butuh untuk mengeluarkan uang waktu jalan-jalan itu nggak usah dikeluarin, cuma mengeluarkan uang untuk hal-hal yang seandainya aku perlu, misal kayak makan gitu. Gitu. Nah, mungkin ya Koko ada cerita nggak nih Koko dari pengalaman Koko, sesuatu yang inspiratif gitu, mungkin dari semasa SD atau mungkin selama kuliah ini, mungkin ada cerita-cerita yang bisa menambahkan insight dari para penonton nih. Cerita tentang apa nih? Tentang gimana sih cara Koko buat ngedorong para mahasiswa
untuk lebih menghemat pengeluaran mereka dan meningkatkan pemasukan mereka? Oke. Kalau dari pengalamanku pribadi sih yang paling berpengaruh gitu ya buat aku bisa ngatur keuangan itu adalah nyatet. Jadi nyatet pengeluaran per bulan itu berapa. Kan karena seringkali kita terima, misalnya ya masih terima active income-nya utama dari orang tua, dari uang saku gitu kan. Itu aku nyatet pengeluaran per bulan itu untuk nge-track gitu loh. Misalnya aku bulan lalu keluarnya berapa. Dan kalau dibandingkan dengan pemasukanku, itu seberapa banyak gitu loh, berapa persennya dari pemasukanku. Aku bisa nabung berapa bulan lalu. Nah, terus dari nyatet itu, aku bisa menilai pengeluaranku bulan lalu ini kebanyakan, misalnya, terlalu banyak. Bisa aku kurangi sebenarnya. Nah, di bulan ini ya aku akan usaha dengan pemasukan yang sama. Aku akan membuat catatanku itu pengeluarannya lebih dikit dari bulan lalu. Jadi usaha-usahanya itu bisa, kayak dorongannya itu bisa muncul itu karena ada catatan itu. Jadi sebenarnya nyatet pengeluaran per bulan itu penting. Kayak gitu kalau dari aku sih. Wah, emang ya kalau misalnya bahas tentang financial ini emang bener-bener menarik banget sih. Sampai-sampai kita sebagai anak mahasiswa juga mesti ngitungin juga pengeluaran, terus pemasukan, apalagi kita sebagai mahasiswa accounting. Nah, gak cuma perusahaan aja yang perlu kita hitung, kita juga perlu mengatur keuangan pribadi nih aku. Yes, benar. Nah, bagi teman-teman semua, aku harap dari episode kali ini kalian mendapatkan insight dan juga pemahaman nih gimana sih cara buat mengelola keuangan pribadi kalian. Dan banyak banget nih yang harus kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi sayangnya nih aku, kita waktunya udah mau habis. Tapi tenang aja teman-teman, karena kita akan menghadirkan episode baru selanjutnya yang mana gak kalah menarik dengan episode kali ini. So, jangan lupa untuk like, Comment and subscribe. and don't forget to turn on the notification to not miss our next podcast. See you in the next video. Bye-bye!